Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doa teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dan dimulai. Berdoa dan berdiri. Baik, terima kasih Media. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Bella, Hadir, Bu. Sasa, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Vidya, hadir Bu. Vita, Hadir, Bu. Zahra, hadir. Desi, Hadir, Bu. Zulfa, Hadir, Bu. ini kurang satu siapa ya yang nggak masuk? Iya. Ada Bu, ada yang tahu kenapa alasan dia nggak masuk? Baik. Nah, kemarin nih sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran hari ini, kalian kemarin masih ingat nggak materi apa yang udah kalian pelajari di pertemuan minggu kemarin? Itu, Bu. Sel. Oh, sel. Ya. Menurut Bella masih ingat nggak Bella? Sel itu apa Bella? Unit terkecil dalam makhluk hidup, Bu. Ya benar banget. Apa betul Lita? Betul, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki pada materi pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar di depan ya anak-anak. Menurut kalian nih, gambar di depan ini tuh gambar yang aktifnya sedang melakukan apa? Lari, Bu. Lari. Kalau biasanya lari ini tuh mereka ngeluarin apa? Keringat. Keringat. Bu. Iya, Ngeluarin apa sih? Ngeluarin apa sih ngeluarinnya, Bang? Iya benar banget. Karbon dioksida, Bu. Ya benar banget, keringat sama ini ya kayak terengah-engah Ya. gitu ya. Nah, kenapa sih ada yang tahu nggak kenapa alasan orang lari itu kok terengah-engah terus kok mereka mengeluarkan keringat? Karena tubuhnya panas, Bu. Iya, Iya, benar. mengeluarkan zat sisa. Iya benar banget mengeluarkan dari sisa. Jadi dengan mengeluarkan keringat itu mereka tuh dapat menyeimbangkan suhu tubuh di luar dan di dalam. Iya. Oh, ya, Bu. Nah, ini juga akan terhubung sama materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa itu, Bu? Apa? Ada yang tahu? Sistem ekspresi. Iya, betul sekali. Sekarang kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Nah, dalam belajar sistem ekspresi ini, Ibu berharap kalian itu dapat menjelaskan pengertian sistem ekspresi, kemudian dapat mengidentifikasi organ-organ apa saja sih yang menyusun sistem ekspresi itu dan fungsi masing-masing organnya. Iya, Terus, Bu. kalian juga dapat menjelaskan proses ekspresi pada setiap organnya itu apa aja gitu. Serta yang keempat, Ibu berharap kalian dapat bisa menganalisis gangguan pada sistem ekspresi, gitu ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apa sih itu sistem ekspresi? Ibu mungkin akan bertanya mulai dari Anggi dulu. Menurut Anggi, sistem ekspresi itu apa? Sistem yang mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. Ya benar. Menurut Sasa apa benar ya pendapat Anggi tadi? Menurut saya benar, karena ekspresi itu kan membuat racun untuk sesama. Nah, kalau menurut Bella, Betul, Bu. Apa sistem ekspresi itu? Iya. Ya sama, Bu, sama kayak Sasa sama kayak Anggi. jadi setuju ya sistem ekspresi? Setuju. Sistem yang mengeluarkan zat sisa. Sisa. Bila tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Menumpuk, menyebabkan penyakit. Jadi sistem ekskresi itu merupakan sistem tubuh yang mengatur proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu organ apa aja sih yang menyusun sistem ekskresi. Mungkin anak-anak udah ada yang tahu organ apa aja sih yang menyusun sistem ekskresi itu. Saya tahu, Bu. Ya, Widya sama Zulfa. Ada Ya. Terus kulit, ginjal. Ya benar banget, ada hati, paru-paru, kulit sama ginjal. Nah, masing-masing organ ini tuh memiliki fungsinya.
selanjutnya, kalau paru-paru itu mengeluarkan zat apa Lydia? Paru-paru. Karbon dioksida campur sama uap air. Benar. Bercanda Bu. Enggak Bu, dia makan Bu. Uzur. Oke baik, berarti kan ke depan ya. Nah, tadi kan udah paru-paru disampaikan Widya kalau mengeluarkan karbon dioksida sama air. Kalau menurut Zahra, hati itu mengeluarkan zat sisa apa? Amonia dalam bentuk urea. Ya. Kalau menurut Desi, kalau kulit itu mengeluarkan zat sisa apa? Itu Bu, keringat Bu. Apa keringat? Keringat. Mineral Bu. Iya. Ya bentuknya keringat Bu, gitu maksudnya. Ya, udah benar Kak Desi. Terus yang terakhir ginjal, siapa yang mau menyebutkan? Rasa. Ayo Sasa apa? Ginjal mengeluarkan. Ya, benar banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu organ yang pertama yaitu paru-paru. Nah, paru-paru sendiri ini ada bagian-bagiannya. Siapa yang mau menyebutkan apa sih bagian dari paru-paru itu? Itu udah ada tulisannya. Sebutin Iya, Zara Bu mau nyebutin. Semua Bu sama fungsi-fungsinya Iya, Bu. Iya, semua Zara Bu. Bisa Bu Satu Bu saya nyebutin bagiannya, yang lainnya fungsi-fungsinya. Duh, Nggak bisa. Nggak boleh Zara. Gak boleh kok bener. Boleh satu aja sudah Zara. Ayo Zara. Trakea Bu. Trakea fungsinya apa Zara? Apa ya Desi? Tahu. Fungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan laring ke paru-paru dan menjadi jalur udara masuk dan keluar. Benar banget. Jadi trakea itu yang di bagian ini ya. Yang ini tengah ini. Terus dia itu akan bercabang jadi bronkus yang ini. Terus bronkus akan bercabang jadi bronkiolus. Dan bronkiolus akan adanya alveolus. Alveolus di mana nanti akan ada pertukaran zat CO2 sama oksigen. Selanjutnya ada hati. Nah, hati ini tuh ada 3 bagiannya ya. Ada kantong empedu, saluran empedu, dan hati itu sendiri. Itu hati cuma itu aja tabu yang bagian itu. Enggak, hati itu sebenarnya semua ya Bella di sini. Kalau kantong empedu yang ini, kalau saluran empedu yang ini gitu. Nah, hati sendiri itu berfungsi sebagai organ ekskresi yang menghasilkan amonia yang diubah menjadi Urea. Iya. Nah, untuk saluran empedu sendiri itu terdiri dari apa aja? Saluran empedu. Ductus hepaticus, Ya. ductus cysticus, ductus choledochus. Ya benar banget. Jadi ada ductus hepaticus, ductus cysticus, sama ductus choledochus. Nah, selanjutnya ada urin, ada kulit. Nah, kulit sendiri itu ada 3 bagiannya. Ada epidermis, terus Dermis sama hipodermis. di mana kulit ini berperan untuk mengeluarkan zat sisa seperti yang disampaikan sama Desi tadi, yaitu mengeluarkan keringat dalam bentuk mineral dan garam. Nah, selanjutnya itu ada ginjal makanan. Nah, ginjal sendiri itu ada susunannya. Ada lapisan luar itu namanya apa yang ini? Korteks. Yang ini lapisan dalam namanya Medula. Terus di lapisan dalamnya lagi ada pelvis renalis. Jadi nanti urinnya itu akan diteruskan ke pelvis renalis menuju ureter. Gitu. Nah, fungsi ginjal itu menyaring darah untuk menghilangkan produk limbah dan kelebihan cairan yang kemudian dibentuk menjadi urin. Nah, pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Apa aja? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Benar banget. Jadi ada tahapannya ada 3. Ada filtrasi, penyaringan pertama itu biasanya terbentuk urin primer. Kalau reabsorpsi itu penyaringan kedua atau penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan terbentuk urin sekunder. Terus kemudian ada augmentasi atau urin yang udah jadi yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ini ada video tentang pembentukan urin. Halo Sobat Bio, kembali lagi di channel Bio TV nih. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang organ-organ pada sistem ekskresi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan urin yang terjadi di ginjal. Kira-kira gimana ya proses terbentuknya?
Daripada penasaran, yuk kita simak bareng-bareng. Baiklah, proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di bagian nefron ginjal ya teman-teman. Nah, pembentukan urin ini diawali dengan proses yang namanya filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Sehingga protein dan darah itu tidak boleh ikut keluar bersamaan dengan urin. Nah teman-teman, filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan juga urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi akan ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klor, asam bikarbonat, dan juga kalsium. Teman-teman, reabsorpsi ini terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi merupakan urin sekunder yang mengandung zat sisa limbah nitrogen, urea, dan juga air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak ke bagian lengkung Henle, di mana pada bagian menurut lengkung Henle ini, urin sekunder itu bersifat hipotonik, artinya konsentrasi airnya lebih tinggi, sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun, ketika urin sekunder sudah mencapai pada bagian menaik lengkung Henle, maka sifatnya akan berubah menjadi hipertonik, sehingga NaCl akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya atau urin jadi yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan yang terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, pada bagian tubulus collectivus ini terjadi reabsorpsi garam atau NaCl, sehingga proses ini akan menentukan kadar garam yang terkandung dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada di bagian tubulus collectivus akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Nah, setelah itu, urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Jadi beda ya antara ureter dengan uretra. Kalau ureter itu adalah saluran untuk menuju kandung kemih, sedangkan kalau uretra itu adalah saluran untuk mengeluarkan urin keluar tubuh. Volume urin yang dikeluarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, kemudian aktivitas dan gaya hidup, serta jumlah air yang diminum. Baiklah, video yang memberikan penjelasan tentang pembentukan urin. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan buat kalian untuk mengukur apakah kalian udah paham sama penjelasan yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama, apa sisa yang dikeluarkan oleh paru-paru? Ya Bella, silahkan. CO2 Bu. CO2 bener nggak ya? Kita bener nggak yang dijawab sama Wira tadi? Kalau paru-paru itu mengeluarkan CO2. CO2 dan uap air. Benar banget. Jadi paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida sama air. Nah, yang kedua, apa zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit? Iya Zulfa, silahkan. Keringat Bu. Iya benar banget, keringat. Apa benar ya Widya? Benar Bu, keringat. Keringat itu tersusun sama apa aja? Garam, mineral, urea, air. Benar banget. Jadi ada garam sama mineral. Nah, yang ketiga itu tahapan apa aja sih untuk pembentukan urin itu? Ada berapa? Ada 3, filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Nah, jadi benar banget. Jadi pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Ada filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Nah, yang keempat ini Ibu ingin minta tolong ke kalian untuk menyebutkan masing-masing zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh tadi di tulisan di papan tulis ya. Ada paru-paru, terus
Jadi siapa yang mau maju ke depan untuk menuliskan sisa dari masing-masing organnya? Atau mungkin ibu tunjuk? Mungkin Anggi bisa menuliskan ke depan ya. Yang kamu bisa memilih Anggi, paru-paru, ginjal, kulit atau hati. Selanjutnya mungkin ada yang menjawab ke depan. Oke, Widya silakan. Tahu baju apa? Tinggal dua lagi nih, siapa yang mau jawab ke depan untuk Desi. ginjal sama hati? Desi mungkin? Zahra kata Desi kamu mau maju. Tinggal yang hati. Hati yang termanis. Kenapa Pak yang termanis? Desi celometan dulu. Celometan. Nyanyi. Jadi yang kalian tuliskan di depan itu udah benar semua ya. Paru-paru itu mengeluarkan zat-zat seperti karbon dioksida dan uap air. Terus kalau ginjal dia mengeluarkan urin. Selanjutnya kalau kulit dia mengeluarkan keringat yang disusun dari darah mineral dan urea. Nah kalau yang hati dia juga benar, dia mengubah amonia menjadi urea. Berarti semua hari ini udah paham sama yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang gangguan yang menyerang sistem ekskresi. Nah, yang pertama ada bronkitis. Apa kalian udah pernah tahu bronkitis itu apa? Belum tahu. Tahu ya? Jadi bronkitis itu adalah peradangan pada saluran bronkus di sini di paru-paru gitu. Nah, di mana saluran udara itu yang membawa udara ke paru-paru mengalami peradangan yang menyebabkan pembengkakan dan iritasi yang disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya ada penyakit hepatitis. Kalau hepatitis, kalian udah pernah dengar apa belum? Pernah. Nah, oke. Karena tadi ada yang jawab nah, ibu boleh tanya nggak? Untuk Bella? Itu gue tahu aja, tapi nggak tahu. Oh, tahu aja, pernah Nah, dengar dengar gitu aja. ya. Tapi kalau Desi, Ya Bu, sama Bu pernah dengar gitu katanya penyakit yang berkaitan dengan hati gitu, tapi kurang tahu Bu disebabkan oleh apa. tapi udah bener Pak, itu memang penyakit yang menyerang di organ hati gitu. Itu bisa menular. Bisa. Jadi hepatitis itu dia tuh kayak virus gitu, diinfeksi sama virus gitu. Jadi kalau kalian dekat-dekat sama orang yang kena hepatitis, kalau mereka bersin atau mungkin batuk itu bahkan menular gitu.
Jadi benar banget yang udah dijelaskan sama kalian tadi, kalau hepatitis itu merupakan peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, cara untuk mengobatinya itu pakai obat antiviral untuk penyakit hepatitis virus, istilah dan hindari alkohol. Antiviral itu apa? Oh, Iya apa Bu? Antiviral. Apakah harus FYP dulu Bu? Antivirus Bu. Ini antivirus ya maksudnya, tapi karena typo gitu. Antiviral Bu, Ibunya Bu. berarti tidak viral Bu. Iya, berarti anak-anak memperhatikan yang ibu ajarkan dong ya. Iya dong, ya Oke. dong. Selanjutnya ada eksim nih. Ada yang pernah dengar eksim atau pernah terkena eksim? Pernah dengar Bu. Pernah dengar aja ya? Iya. Jadi kalau eksim ini itu kondisi kulit yang menyebabkan peradangan dan kemerahan. Jadi kalau kulit kalian merah-merah, terus gatel itu yang terus-menerus gitu ya, itu juga termasuk jenis eksim. Dan eksim itu banyak jenisnya. Salah satunya ada eksim atopi, contohnya ini. Nah, eksim itu bisa terjadi karena sistem imun kita yang turun gitu. Kalau sistem imun turun, terus kalian makan makanan yang sembarangan, jadinya akan flare up gitu loh. Apa namanya, kulit kalian itu bakal meradang, kemerah-merahan gitu. Jadi pengobatannya itu bisa menggunakan krim steroid. Tapi kalau pakai krim steroid, kalian nggak boleh sering-sering karena nanti akan kecanduan. Kalau nggak dipakai krim nanti nggak bakal sembuh-sembuh gitu. Serta menghindari pemicu alergi kayak makanan-makanan kayak ayam gitu-gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada gagal ginjal. Kalau gagal ginjal nih kalian sering dengar apa enggak? Sering. Atau mungkin keluarga atau teman kalian gitu pernah kena gitu? Ada Bu, ada. Kalau bilang nggak ada, kalau Rita sama Desi ada. Ada. Bolehkah ibu minta ini pendapat Rita? Menurut kamu, dari kamu melihat tetangga atau kerabatnya kamu ya terkena Ya. gagal ginjal itu gimana? Gagal ginjal yang bisa kamu deskripsikan? Gagal ginjal itu ya Bu, kayak kalau dari fisiknya itu nggak begitu kelihatan, cuma kalau dari misalkan nih yang menurut saya kelihatan banget itu perubahan dari cara buang air kecilnya gitu Bu, jadi nggak bisa ditahan banget gitu. Itu aja sih Bu. Terus katanya tiap minggu itu harus cuci darah minimal 2 kali. Kalau nggak cuci darah itu Bu, nanti sakit semua gitu Bu. Badannya ya? Iya, dan itu katanya nggak bisa sembuh, jadi harus cuci darah terus. Dan bisa sembuhnya tuh kalau misalkan cuma cangkok. Contoh ginjal. Nah, jadi gagal ginjal itu ginjalnya tuh nggak bisa memfiltrasi darahnya tadi, sehingga dia butuh cuci darah itu setiap 2 minggu sekali yang nggak boleh berhenti. Kalau misalnya berhenti bisa hasilnya fatal, bisa sampai meninggal atau mungkin bisa cangkok ginjal juga. Tetapi juga diperhatikan apakah kondisi ginjalnya itu sama atau enggak sama si penderitanya tadi. Kalau tadi Lita, Desi gimana? Tadi katanya ada kerabat atau saudari Desi yang Iya Bu, dulu nenek saya itu jadi kayak kalau misalkan nggak cuci darah itu badannya langsung lebam-lebam gitu. Ya, katanya kayak sakit semua, lebam-lebam gitu. Terus jadi kayak ya itu tadi seperti yang dibilang Lita harus cuci darah tiap minggu atau 2 minggu sekali. Itu sebenarnya kayak tergantung tingkat ini juga keparahannya seperti itu sih Bu. berarti sama ya pendapat kita sama Desi tadi. Benar, gagal ginjal itu ada tingkatannya. Misal kalau udah parah, benar-benar harus rajin cuci darah. Di sini ibu ada studi kasus ya tentang gagal ginjal pada anak-anak. Nah, di sini ibu ingin kalian membentuk kelompok. Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 mungkin Anggi, Sasa. Terus kelompok 2 Anggi, Sasa sama Bella. Terus kelompok 2 ada Zahra sama Desi. Kelompok 3 ada Zulfa, Widya sama Lita. Ini tunjuknya itu kalian bisa baca dulu kasusnya. Terus kalian jawab dari pertanyaan tersebut. Lalu nanti kita diskusi bersama-sama. Saya satu. Oh iya, mohon maaf. Ya Bu. Udah paham kan sama petunjuknya? Iya, sudah Bu. Aku kasih waktu
Bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Bahas tentang apa? Ini kelompok 1 ya. Pinjam pulpen. Ya. Kira notebook. Bu gak bawa pulpen, Bu. Kenapa, Bu? Tidak pernah bawa, Bu. Bu, ini punya saya diambil satu sama Namanya nggak bisa, Desi. Bisa. Kok bisa? Itu dari Maaf, gak bisa, Bu. nggak bisa. Ya ampun, Desi. Kenapa Udah nggak bisa? ikhlas. Gak apa-apa, Bu. Pinjam pulpen bagus. Ini salah satunya. Jisi udah ini. Akan bahas tentang apa? Pakai pinjam. Jadi sama Doro kok kenapa terus? Baca. Terus salah Kenapa? Mungkin Doro dulu gini ya. Belum bisa. Berikan Alasan. Sudah. Wah, kelompok 3 keren sekali. Kita lihat ibu pintar. Kita diskusi. Selanjutnya, Bu, menurut pendapat kalian program seperti apa yang harus diadakan mencegah kenaikan gagal ginjal pada anak? Mengurangi apa ya? Minum. Minuman yang manis, mengurangi minum. Gagal ginjal dehidrasi. Yang Yang ini programnya Pak Prabowo apa? Makan sehat gratis. Makan sehat gratis. Makan sehat gratis. Terus itu membawa bekal ke sekolah. Kok iso? Terus yang ketiga itu banyak minum air putih. Kasih. Tidak boleh makan ini. Sudah, Bu. Sudah, kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 Ini gue kurang satu. Iki bu. kelompok 2 siapa? Sama dia sih kelompoknya. Iya, Bu, kurang satu. Dara tolong diperhatikan ya. Yang kedua. Dari tadi lo bu kurang mengganggu. Oh, tidak ada ternyata hanya 15.000. Enak kenal. Iya dong. Maju ada. Sali tau. Program banyak minum. Sudah, Bu, sudah. Sekarang baru itu, Bu. Oke, kelompok 2 Sudah bu. udah ya, sudah. Kita bahas bersama-sama. Oke. Dari yang nomor 1, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Sasa. Oke, silakan. Iya, kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Apa studi kasus tersebut membahas tentang apa? Nah, jadi berdasarkan artikelnya, studi kasus pada artikel tersebut yaitu membahas tentang gagal ginjal akut Sudah pada anak-anak di Indonesia yang semakin meningkat. Ya, benar banget kelompok 1. Terima kasih sekali pendapatnya. Jadi, kita kelompok 1. Nah, jadi benar yang dikemukakan sama Sasa tadi bahwa studi kasus ini tuh membahas tentang gagal ginjal akut pada anak-anak. Yang dimana sekarang kasusnya tuh udah meningkat itu. Nah, yang nomor 2 dari kelompok berapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? 2. Ya, silakan. Berikan pendapat kalian dan evaluasilah hal apa saja yang harus dihindari atau dihilangkan supaya anak
tidak mengalami gagal ginjal. Jadi hal yang harus dihindari itu salah satunya adalah mengajarkan pada anak untuk tidak menahan yang kencing. Terus juga tidak boleh minum minuman kemasan. Jadi kan kalau misalkan anak-anak itu suka banget minum minuman kemasan kayak yang berwarna terlalu pekat, biasanya itu anak-anak itu lebih mudah tertarik. Nah itu mungkin lebih orang tua itu lebih memperhatikan anaknya apa saja yang dikonsumsi, baik itu makanan atau minuman, supaya tidak terjadi seperti yang di studi kasus, yaitu gagal ginjal yang makin marak terjadi pada anak. Seperti itu, Bu. Betul banget yang dikemukakan sama kelompok 2 bahwa mengevaluasinya itu dengan cara tidak meminum minuman manis terlalu berlebihan gitu ya. Kalau terlalu berlebihan, apapun yang terlalu berlebihan itu akan menyebabkan suatu hal yang tidak baik gitu ya. Nah selanjutnya nomor 3, mungkin kelompok 3 dapat mengungkapkan pendapatnya. Kemudian dari kelompok 3 itu pertanyaannya, menurut pendapat kami itu program seperti apa yang harus diadakan supaya dapat mencegah kenaikan kasus ini. Programnya itu selalu menjaga hidup sehat, Bu, olahraga, terus makan makanan yang bergizi dan minum air yang banyak. Oke baik, jadi kalau kelompok 3 itu programnya makan makanan sehat, Iya. terus makanan bergizi, terus sama olahraga, minum vitamin gitu. Kelompok 3 sendiri apa udah menerapkan nih kegiatan seperti itu? Belum ada, masih makan juga kan nggak Enggak video. Ada sayangnya kan. Tapi kan nggak bergizi. Tapi Dia 1 minggu 3 kali. Iya, Bu. makan sebelahnya Widya. Iya. Bu, 1 minggu 3 kali makan sebelah. Tapi saya kurangin habis ini. Oh iya. Iya, jadi 2 kali. Jadi 2 kali. Enggak apa-apa. Yang penting udah dikurangi ya. Iya. Nah, itu dari kelompok 3. Tadi salah satunya makan makanan bergizi. Kalau dari kelompok 1 nih, yang nomor 3 tadi, cara atau program yang bisa kalian lakukan Sama, Bu. sama. Ya, itu apa? Jadi guru itu lebih banyak memberikan pengarahan ke siswa untuk membawa bekal saja dari rumah. Kan kalau masakan orang tua apalagi ibu itu tidak pernah banyak MSG-nya, Bu. Jadi lebih sehat. Terus mungkin yang sekarang diterapkan sama Pak Prabowo, tapi nggak tahu jalan apa enggak itu makan makanan yang bergizi secara gratis. Itu kan juga dapat membuat siswa itu tidak jajan sembarangan. Terus yang ketiga itu yaitu tadi menghimbau kepada anak-anak itu agar tidak minum minuman yang berpengawet, apalagi yang manis. Itu kan sangat mudah untuk menimbulkan kasus pada ginjal gitu. Betul banget. Terima kasih kelompok 3 atas pendapat. Satu. Mohon maaf itu tidak fokus. Jadi benar, tadi salah satunya ada program dari Pak Prabowo ya. Tadi. Kabroro. Tapi kelompok 1 update up to date sekali dengan info ya. Oke. Kalau untuk kelompok 2, gimana nih pendapat kalian untuk nomor 3? Hampir sama tapi kita mulai makanan cepat saji. Mulai mengurangi makanan cepat saji gitu Iya. ya. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya kalian anak-anak. Jadi benar, di sini itu kasusnya itu kasus gagal ginjal pada anak-anak. Di mana setiap tahunnya itu kasus gagal ginjal itu meningkat pesat gitu. Nah, untuk mengevaluasi bisa dengan cara mengurangi minum-minuman manis gitu ya. Terus mungkin anak-anak itu dapat membawa bekal dari rumah gitu. Terus kayak mengedukasi kepada anak-anak tadi bahwa tidak semua jajanan di luar itu tuh higienis gitu ya. Jadi mulai dari orang tuanya yang terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, kalian mau soal atau mau main game? Main game, Bu, biar dia nanti. Oke. Mau istirahat. Bisa sebentar ya, kita main game dulu. Nah, di sini itu gamenya itu tebak-tebak gambar ya. Jelas nih. Nah, tebak gambarnya itu bisa jadi dari organ-organ yang udah kita pelajari tadi, terus gangguan-gangguan sama aktivitas yang mempengaruhi kesehatan organ ekskresi. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nanti Ya. kalau kalian bisa, kalian langsung angkat tangan. Ya. Ini individual per kelompok tadi, Bu.
Iya. Ibu kita ambil dulu ya. Oke, bisa diperhatikan anak-anak ke depan. Ibu mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita mulai. Nah, Wow, itu saya. ibu hitung turun tangan dulu, turun dulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Belum berarti duluan. 1, 2, 3. Desi. Desi belum 3, Bu. Belum 3, Bu. Organnya ginjal. Bener nggak ya? Eh. Oke, kelompok 1 dapat 1 Parah wis. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sudah tahu Ibu, udah tebak. Kita bisa dihitung dulu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bella. Itu korek, Bu. Jadi jawabannya itu paru-paru. Maksudnya itu aku nggak mau baca soalnya, Bu. Tidak fokus, Bu. Belum selesai. Ayo kelompok kita. Jadi sekali jawab satu. Ya udah kelompok 1 lebih benar. Ya. Oke, jadi ketentuan sekarang kalau udah menjawab satu salah nggak boleh diulang ya. Sekarang lanjut ke tebak gambar nomor 3. Apa dirasakan? Oke. 1, 2, 3. Kelompoknya Lita. Kemudian belum yang guru ini apa namanya? Kelompok 1 apa? Kelompok 2 apa? Kelompok 1 apa? Bu, berarti nanti kalau yang benar nambah banyak yang kelompok yang benar. Ya. Oke. Kelompok 3 teh. Kelompok 1 Coca-Cola. kelompok 2 Gak boleh sampai teh pucuk. Ya Allah. Manis, Bu, Coca-Cola itu kan manis, Bu. Loh, kan ada soda. Pokoknya versi hero ya, Bu. Aksan. Coca-Cola masuk manis. Ya itu dia sih zero. Tapi ada rasa manisnya ya. Oke, jadi ada tambahan poin buat kelompok 1 sama 2. Jadi sekarang dua kita itu ikut-ikutan dulu. nanti semua kelompok menjawab ya. Ya. Oke. 1 perhatikan depan. 1, 2, 3. Kelompok 1, Bu. Aktivitas apa? Kelompok 1, Bu. Ini semua jawab ya. Iya, kelompok 1, Bu. Kelompok 1 apa? Lari. Kelompok 2. Lari. Jangan ikut Emang lari coba kawan kelompok 2 di sini. Ya, Bu, lari. Ya. Benar. Bu nyontek itu
kelompok 3. Jadi semuanya jawab lari ya. Ya. Nggak joget kan? Joget. Sama aja lah. Ya. Kelompok 3 yang semangat lagi ya. Oke. Selanjutnya. Organ apakah aku? Paru-paru. Paru-paru. Iya, benar. Yang memimpin ini kelompok Ferry sama kelompok 1 sama 2. 2 tadi ikut-ikutan juga jawabnya. Iya. Emang itu 2 itu selalu salah kan? Oke. Selanjutnya ini tebak-tebakan selanjutnya. Kayak tebak aktivitas apakah aku? Rebahan. Bagi kopi Ini tuh aktivitas yang buruk anak-anak. Begadang. Kelompok 3 begadang. Kelompok 2 begadang. Nah, itu insom. Begadang. Insom. Begadang. Kelompok 2 Kan ikut-ikut. Kan ikut-ikut. Oke. Kelompok 3 begadang. Kelompok 1 begadang. Kelompok 2 Melekan kan? benar mulai ada. Ya. Kecil lah jawabannya. Iya. Iya begadang mulai aku. Ayo. Begadang. Gua wajahnya resan gitu. Aku lagi galau. Siapa yang sering aktivitasnya begadang? Anggi. Bella karena sleep call. Saya gak pernah begadang, Bu. Saya tidur Bu jam 10. Percaya anak-anak? Enggak. Selanjutnya. Tutup botol. Aku sangat Sunblock. Itu hand body. Sunblocknya. Kelompok 3 sunblock. Kelompok 1 Sunblock. Kelompok 2 Merah. Jangan di akhir ya, Bapak. Kamu 2 dulu gitu. Beda kelompok 2 nanti habis ini. Screen paling. Sunblock. Bu, ini kulit yang mana? Kulit badan atau kulit muka? Ini kulit badan. Ini sunblock body. Yang Hand body kan? Ikut-ikut Bu. Nah tadi jalanmu sunscreen Sunblock. Oke, jadi kelompok 1 sunblock, kelompok 3 sunblock. Kata Desi Oli Bu. Buat apa linknya di sini? Penyepinan. Jadi benar ya? Kelompok 2 tadi? Salah. Oli soalnya. Yang memimpin masuk kelompok 1. Kelompok 2 dulu, Bu. Oke. Aku adalah cairan yang sehat. Ayo tebak siapa? Itu alkohol diri Bu. Katanya air putih ini Bu. Ini jawabnya air putih. Kelompok 1 sama kelompok 2 Alkohol diri. Air putih apa diri kelompok 3? Air mineral. Kelompok 1 apa? Alkohol diri. Air mineral alkohol diri. Oke. Apa ya yang jawabannya? Air putih. Tapi kan itu alkohol diri. Bu. Air bening atau air putih, Bu, yang Air bening. Air yang bisa diminum. Putih itu kan enggak putih itu kan bening Bu. putih juga, Bu. Iya. Makanya dia air ya anak-anak. Selanjutnya, aku adalah makanan yang sehat. Sayur. Pakcoy. Sayur apa pakcoy? Sayur. Sayur ya. Sayur pakcoy. Pakcoynya sayur. Kelompok 1 sayur. Ya. Coy. Anggi sayur apa pakcoy? Sayur. Pakcoy. Pilih salah satu sayur apa? Loh, sayur. Sayur Bu, sayur. Iya benar Ya. sayur. Yang kelompok 1 ya anak-anak. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, juara kan ada kelompok 2. Juara yang terakhir ada kelompok 3. Oke. Udah Bu. Udah selesai ya game Enggak ada lagi. Cukup 10 aja ya Anggi, besok lagi. Nah ini ibu ada referensi buat kalian semua, ada 3 soal. Yang pertama ini kalian mau nulis apa diungkapkan aja? Dikemukakan aja, Bu. Kamu
aja Bu. Iya, diurut ya dari Anggi dulu. Urut absen kok ambil. Oh, Anggi kan yang mana Anggi? Fizatis. Oh iya. Air AA. Apakah kamu kesulitan dalam memahami materi pada hari ini, Susan? Apakah kamu kesulitan dalam memahami materi pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, itu Anggi. Tidak, Bu. Bella. Tidak. Sarok. Tidak. Desi. Tidak. Zulfa. Tidak Bu. Vidya. Aman. Lita. Aman Bu. Oke, berarti aman semua ya, bisa paham. Terus yang kedua, apakah penjelasan dari guru itu udah cukup untuk memahami materi hari ini? Cukup. Cukup ya. Cukup. Tuliskan. Ini nggak usah ya, karena kalian nggak Mengungkapkan itu Bu, Mengungkapkan aja ya. mengungkapkan apa yang sudah kamu pahami hari ini dari materi yang diajarkan. Ya tadi Bu, itu ada pengertian dari sistem ekspresi. Terus organ-organnya, terus fungsinya, terus penyakitnya, sama apa yang dikeluarkan produknya Ya, benar. dari sistem ekspresi. Keren dong Bel, punya produk dia Bel. Iya dong. Jadi diwakilkan sama Bella tadi ya. Oke, selanjutnya ini karena tadi kita udah tentang sistem ekspresi. Sistem ekspresi itu merupakan sistem yang mengeluarkan zat dari tubuh. Ya. Yang ada organnya ada 4, apa aja tadi? Ginjal, paru-paru, hati, kulit. Yang masing-masing itu mengeluarkan zat sendiri-sendiri. Kalau paru-paru Ya. mengeluarkan uap air sama karbon dioksida. Ya. Kalau kulit mengeluarkan keringat, kalau ginjal mengeluarkan urin, dan hati mengeluarkan urea. Nah, Ya. di sini Ibu ada tugas rumah untuk kalian ya. Tolong amatilah lingkungan sekitarmu. Apakah ada tetanggamu atau saudara atau temanmu itu yang memiliki kebiasaan buruk sehingga dapat menimbulkan sakit yang menyerang sistem ekskresi. Serta kemudian berikan pendapatmu dalam bentuk poster digital tentang apa saja hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nanti itu tugasnya poster tadi dikumpulkan di minggu depan sebagai nilai tugas ya, di up di Instagram. Nanti Ibu akan cek satu-satu. Instagram Bu. Iya, Kalau nggak punya gimana? Pasti punya dong, gengsi Kakak harus membuatnya. Second nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Second. Tapi jangan punya 5 dikunci ya, di privacy ya akunnya. Nanti Ibu gak bisa lihat. Ya Bu, kalau saya Harus follow dulu. Iya Bu, harus follow Jadi dulu. kalian harus list akun kalian di grup ya. Ya Bu. Ya Bu. Ini Ibu ada kayak flashcard gitu ya buat kalian. Ini tuh rangkuman materi yang bisa kalian belajar di rumah. Jadi kalian nggak perlu merangkum, kalian bisa langsung lihat di sini. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ini lucu banget. Mungkin itu pelajaran dari Ibu untuk pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.